Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandi Suryaman. Salam EO, Excellent Outstanding. Sekarang saya lagi ada di Palembang nih teman-teman. Lagi di hotel, ya kebetulan lagi ada kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman. Teman-teman, di sesi kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana mengatasi penolakan dalam sebuah proses perekrutan. Teman-teman, seperti teman-teman yang teman-teman ketahui bahwa penolakan dalam sebuah proses perekrutan adalah satu hal yang mungkin tidak ingin kita hadapi. Kenapa? Karena kita berharap apapun yang kita sampaikan tujuannya adalah baik untuk merubah mereka mendapatkan satu hal yang jauh lebih baik lagi. Tetapi ternyata memang tidak seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena apapun yang kita sampaikan perlu kita ketahui bahwa itu dalam bentuk potensi, artinya belum ada saat ini atau belum real saat ini. Jelas teman-teman, ketika kita menawarkan sesuatu yang dalam bentuk tidak real atau dalam bentuk potensi, maka biasanya otak kritis manusia itu selalu bekerja teman-teman. Teman-teman, saya ingin sedikit sharing tentang teknik menghadapi penolakan yang mungkin agak sedikit ngawur, tetapi teman-teman, teknik ini saya coba untuk praktekkan, ternyata berhasil teman-teman. Usut punya usut atau latar belakang dari teknik ini saya ambil dari Hypnotic Language Pattern teman-teman. Tidak perlu tahu tekniknya seperti apa dan tidak terlupa teman-teman, mungkin tidak perlu tahu bagaimana detail dari teknik ini atau teorinya teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui adalah base-nya teman-teman. Maksudnya seperti ini, ketika seorang menolak untuk kita rekrut atau menolak penawaran dari bisnis kita, mereka biasanya punya pijakan berpikir atau punya satu landasan kenapa mereka menolak. Teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa setiap orang itu dasar psikologinya sama, mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada untungnya untuk mereka. Nah, ketika mereka menolak apa yang kita sampaikan, biasanya adalah mereka sudah merasakan keuntungan dari apa yang mereka sudah dapatkan saat ini, teman-teman, apapun itu. Beberapa jenis penolakan yang biasanya kita dapatkan atau kita hadapi dari calon agent kita adalah misalkan saja mereka mengatakan pertama tidak waktu, yang kedua tidak bisa bicara atau tidak bisa ngomong, yang ketiga mungkin tidak bisa jualan, yang keempat mungkin mereka mengatakan tidak ada relasi, yang kelima mungkin mereka mengatakan tidak setuju dengan bisnisnya atau tidak percaya dengan bisnisnya, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa bisnis ini mungkin haram teman-teman. Ada juga yang mengatakan mungkin juga sudah banyak orang yang menawarinya. Mereka juga mengatakan mungkin beberapa orang mengatakan mungkin tidak sesuai dengan passion mereka. Teman-teman, apapun penolakannya sebenarnya strategi untuk menghadapinya cuma satu, yaitu teman-teman cukup mengatakan sebuah kalimat, yaitu justru itu. Sekali lagi teman-teman, dalam menghadapi penolakan apapun jenis penolakannya, teman-teman cukup mengatakan satu kalimat, yaitu justru itu. Bagaimana menggunakannya teman-teman? Jelas teman-teman, menggunakannya adalah teman-teman harus mengetahui satu teman-teman, ketika mereka mengatakan penolakan itu, sekali lagi mereka punya dasarnya, dan ketika teman-teman menghadapi penolakannya, intinya adalah teman-teman bagaimana membuat pijakan berpikir mereka menjadi buyar, intinya seperti itu, atau mereka menjadi tidak percaya diri lagi dengan apa yang mereka katakan. Teman-teman mungkin di film-film teman-teman pernah dengar sebuah istilah tarik ulur, atau dalam sebuah teknik kungfu ya kalau nggak salah ya, teman-teman mungkin pernah pelajari apa yang disebut sebagai tarik dulu gitu ya, baru tarik dulu baru sampaikan kembali. Nah, teknik justru itu dasarnya kayak gitu teman-teman, artinya mengutilisasi atau memanfaatkan apapun jenis penolakannya, lalu kita kembalikan lagi atau tembakan lagi kata-kata dari orang yang menolak. Contoh teman-teman, ketika calon agent kita mengatakan bahwa mereka tidak ada waktu, yang kita pikirkan adalah apa yang mungkin kita bisa manfaatkan dari kata tidak ada waktunya. Lalu mungkin beberapa calon agent kita mengatakan tidak bisa menjual, yang harus kita pikirkan adalah apa yang kita bisa manfaatkan dari kalimat tidak bisa menjualnya. Contoh seperti ini teman, ketika calon agent kita mengatakan, sorry San, saya tidak bisa bergabung di bisnis asuransi jiwa karena saya tidak ada waktu. Nah, teman-teman sekali lagi gunakan kata justru itu. Contoh seperti ini, justru itu Pak, justru saya mencari orang-orang yang memang tidak ada waktu
Kenapa? Karena orang-orang yang ada waktu biasanya adalah orang-orang yang menganggur. Orang-orang yang menganggur biasanya adalah orang yang tidak kreatif, tidak punya semangat bekerja, tidak disiplin, tidak cerdas, tidak pintar. Nah, justru malah orang-orang yang tiada waktu atau waktunya sedikit adalah orang-orang yang saya cari, Pak. Nah, orang-orang yang seperti Bapak yang tidak ada waktu adalah orang-orang yang justru malah berhasil, Pak. Pak, sama seperti saya dulu, Pak. Ketika saya ditawari bisnis ini juga saya ngomongnya adalah tidak ada waktu, Pak. Tetapi percaya tidak percaya, Pak. Ternyata, Pak, ketika saya coba sedikit saja menyisihkan waktu saya yang ada dari ketidakadawaktuan saya, ternyata itu berhasil untuk saya dan ternyata saya bisa mencapai apa yang saya dapatkan saat ini. Ayo, Pak, mari bergabung sama saya karena yang saya butuhkan justru malah adalah orang yang tidak ada waktu seperti Bapak. Cukup jelas, teman-teman? Menarik ya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengatakan hal itu justru malah pijakan berpikir dari calon agent kita sudah tidak ada lagi. Kenapa, teman-teman? Karena mereka justru malah kita tarik ke dalam diri kita lalu kita coba untuk sampaikan bahwa kita juga seperti itu. Sehingga mereka tidak memiliki sebuah alasan lagi untuk tidak bergabung. Kenapa? Karena justru malah penolakan mereka adalah sebuah keuntungan dalam bisnis ini. Contoh lainnya adalah ketika agent kita mengatakan seperti ini, saya tidak mau bergabung San di bisnis asuransi jiwa, saya nggak bisa jualan. Contoh kayak gitu ya, teman-teman. Teman-teman pikirkan, apa yang bisa teman-teman manfaatkan dari kata tidak bisa jualan tersebut. Contoh, justru itu, Pak, saya justru malah cari orang-orang yang tidak bisa jualan, Pak. Karena orang-orang yang terbiasa berjualan adalah orang-orang yang terlalu banyak bicara, Pak. Orang-orang yang terlalu banyak bicara adalah banyak menjanjikan sesuatu kepada mereka, Pak. Pak, di tim saya, Pak, yang saya cari adalah orang yang justru malah nggak bisa jualan, Pak. Tetapi yang saya cari adalah orang-orang yang mau, Pak, mengedukasi, menyampaikan hal-hal yang baik, Pak. Percaya tidak percaya, Pak, bahwa setiap manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lainnya, Pak. Jadi tugas kita adalah tidak berjualan, Pak. Tugas kita adalah mengedukasi, Pak. Sama seperti saya dulu juga, Pak. Saya juga dulu ngomongnya nggak bisa jualan, Pak. Tetapi percaya atau tidak percaya, Pak, ketika saya menjalani bisnis ini, saya niatkan untuk hanya mengedukasi, saya niatkan untuk mendevelop, saya meniatkan untuk men-sharing informasi saja, Pak. Yang saya yakini, Pak, di dalam agama saya, Pak, informasi baik itu, Pak, sedikit pun kalau kita sampaikan itu dapat pahalanya loh, Pak. Justru saya cari orang-orang seperti Bapak, Pak, yang nggak pengen jualan, tetapi pengen, Pak, untuk terus beribadah, menyampaikan hal-hal baik kepada orang-orang sekitar kita, Pak. Ayo gabung sama saya. Menarik ya, teman-teman? Sekali lagi, teman, contoh-contoh. Yang paling ekstrim adalah ketika orang justru malah berbicara tidak mau bergabung dalam bisnis ini, karena misalkan saja kaitannya dengan agama. Contoh ya, teman, ini yang paling ekstrim nih, teman. San, saya nggak mau gabung, San, ke bisnis lu, San. Kenapa? Karena saya percaya banget sama Tuhan saya bahwa manusia itu, San, itu sebenarnya sudah dilindungi, manusia itu sudah diproteksi oleh Tuhan, San. Nggak perlu asuransi lah, San. Oleh karena itu saya yakini, San, bahwa bisnis asuransi jiwa itu sebenarnya bertentangan dengan agama saya, San, atau haram, San. Saya nggak mau bergabung dengan bisnis lu, San. Gimana, teman? Coba pikirkan. Apa yang teman-teman bisa manfaatkan dari kata haram atau dari kata bisnis bertentangan dengan agama mereka? Contoh ya, teman-teman ya. Justru itu, Pak, saya justru malah datang ke tempat Bapak satu, Pak, karena saya meyakini apapun yang saya lakukan itu atas kehendak dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Kenapa, Pak? Karena saya yakini, Pak, adanya takdir dan adanya nasib, Pak. Saya datang ke tempat Bapak atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Dan, Pak, ketika saya menyampaikan informasi ini kepada Bapak, tentunya, Pak, saya pelajari dulu, Pak, apakah yang saya sampaikan ini adalah benar-benar satu hal yang disebut sebagai kebaikan, Pak, atau justru malah satu hal yang justru malah tidak bermanfaat untuk orang lain, Pak. Pak, saya datang ke tempat Bapak justru malah ingin, Pak, mengetahui lebih lanjut, Pak. Satu, Pak, jika memang ada letak haram atau jika memang ada letak yang tidak disetujui oleh Tuhan, Pak, tentunya, Pak, ini akan menjadi baik buat saya. Kenapa? Karena lebih baik saya stop, Pak. Tetapi gini, Pak, saya tahu bahwa dalam bisnis ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, Pak. Contoh, mengenai asuransi jiwa itu sebenarnya terbagi dua, Pak, yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, Pak. Kalau asuransi jiwa konvensional, Pak, betul, Pak, mungkin ada unsur haramnya. Kenapa? Karena mengandung unsur riba, maisir, dan goror, Pak. Tetapi yang disebut dengan asuransi jiwa syariah, Pak, itu adalah sifatnya adalah tolong menolong, Pak. Contoh, ketika saya menanamkan sesuatu atau menabungkan uang saya ke perusahaan asuransi jiwa, maka uang saya tersebut adalah bukan milik asuransi jiwa, Pak, tapi milik dari kumpulan, Pak, atau milik dari orang-orang yang
bersama-sama memiliki niat baik untuk saling tolong-menolong, Pak. Itu yang disebut dengan tabaru, Pak. Jika terjadi resiko amit-amit jabang bayi, Pak, terhadap saya, maka uang-uang dari kumpulan tersebut akan menyumbang kepada saya, Pak, untuk menolong saya. Dan jika tidak terjadi risiko sama saya, tetapi terjadi risikonya sama orang lain, Pak, maka uang yang saya coba untuk tabungkan dan uang-uang dari rekan-rekan saya yang lainnya akan diberikan kepada orang tersebut, Pak, dalam bentuk sumbangan. Bukankah tolong-menolong adalah satu hal yang memang diwajibkan, Pak, atau diperintahkan oleh agama kita, Pak? Pak, sekali lagi, justru mana saya ingin mencari orang-orang seperti Bapak, Pak. Orang-orang yang taat agama, orang-orang yang ingin, Pak, menjalankan ibadah, menjalankan segala sesuatunya, Pak, tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan Maha Esa, Pak. Begitupun dengan saya, Pak. Saya pun juga ingin bekerja sepenuhnya ibadah, Pak. Karena yang saya yakini, Pak, apapun yang kita lakukan di dunia ini, Pak, adalah ibadah, Pak. Yuk, Pak, gabung sama saya. Teman-teman, demikian dari saya, teman-teman. Bagaimana menghadapi penolakan, apapun penolakannya, cuma satu kata, yaitu justru itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Yang saya ingin coba untuk minta ke teman-teman, jika ini menarik untuk teman-teman, please teman-teman tambah semangat saya mungkin ketika teman-teman coba untuk like, share, dan komen teman-teman. Atau subscribe channel saya untuk lihat update-update selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.